This is Channels Television's breaking news. Seorang wartawan media online di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara diduga diserang oleh orang tidak dikenal saat dirinya tengah dalam perjalanan pulang usai melakukan peliputan di posko salah satu bakal calon kandidat di Pilkada Kolaka Timur. Abdul Rahim mengaku saat dirinya tengah mengendarai sepeda motor menuju pulang ke rumah, tiba-tiba di tengah perjalanan ia diserang oleh orang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor pada pukul 1 dini hari 5 Agustus 2020. Semalam saat saya habis sementara yang liputan di suatu posko bakal calon tersebut untuk Pilkada 2020, saya tinggalkan tempat itu jam 1 malam semalam. Begitu keluar dari posko, dari tempat itu, pas ketemu dengan pintu gerbang yang masuk ke BTN, di mana letaknya itu pintu gerbang itu pas di pinggir jalan poros, tidak terlalu jauh ke aspal. Begitu saya melintas, saya langsung dengar motor, ada yang starter motor, dan sempat terangnya lampu motor saya lihat dia sampai di aspal. Setelah di aspal dia ikut di belakang saya. Dalam durasi beberapa, tidak terlalu lama, cuma beberapa menit saja, langsung lampu itu mati. Lampu motor itu di belakang saya mati. Lampu motor di belakang saya mati. Yang saya pikir itu mungkin putus balonnya. Yang saya anggap biarlah dia beriringan sama saya di belakang. Saya dengan tidak mempunyai rasa curiga sedikit pun, saya mulai melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba pas di depan lorong pasar Poni-Puniki, depan lorong, tiba-tiba ini motor yang di belakang saya yang sudah tidak pakai lampu lagi melambung sembari menempelkan kakinya di bagian pinggul saya, dan saya langsung didorongkan dengan kakinya itu sehingga saya jatuh baring ke kiri. Menendang atau gimana? Ya, dia tempel, yang saya rasa sudah nempel itu, langsung tiba-tiba nempel itu kaki di pinggul, langsung didorong satu kali. Jadi saya jatuh ke kiri, dan saya langsung tidak sadarkan diri. Saya kurang lebih durasi 3 menit, sehingga saya baru tersadar kalau saya jatuh. Saya teriak-teriak minta tolong, dan tidak ada orang keluar karena memang tidak ada orang di situ. Warung pun sudah tutup. Saya baru sadar kalau ternyata saya ini bawa HP di tas. Makanya saya buka tas, saya ambil HP, saya telepon. Kebetulan nomor telepon yang teratas yang pernah saya hubungi itu yang saya hubungi. Sementara saya menelpon, tiba-tiba ada perempuan keluar dari warung itu. Warga di situ. Pemilik warung ya. Langsung saya bertanya, enggak lihat itu motor yang menendang saya? Dulu saya tidak lihat, saya tidak tahu. Saya lanjutkan menelpon ke nomor yang saya tuju, minta bantuan, hingga rame-rame mereka datang tolong saya. Tapi warga itu, ibu itu enggak ada pertolongan atau gimana? Enggak ada, karena perempuan. Oh, cuma jawab tidak tahu. Iya, enggak tahu, cuma sambil di situ sambil nunggu orang datang bantuan yang lain. Terus sebelumnya terkait persoalan penyebab, ada enggak rasa-rasa terkait masalah pemberitaan terakhir, terus atau ada dugaan ancaman, apakah itu teror atau gimana? Enggak ada? Ya, kalau itu sejak saya buat berita awal, memang ada oknum yang sempat meneror, tapi ya boleh dikata setengah ancaman. Tapi melalui teman juga, tidak langsung ke saya, berpesan bahwa itu Rahim sudah jangan ganggu saya. Itu Sudah berapa lama? Kurang lebih dalam kurun waktu 1-2 bulan yang lalu. Baru kejadian ini ya? Iya, sampai kejadian ini. Dan sebelumnya juga saya sempat memang ada yang buntut-buntuti.
memang dari ke posko salah satu calon kandidat itu dalam rangka liputan apa di situ? Liputan terkait masalah ini kan lagi masyarakat lagi penasaran partai yang ada di pihak salah satu kandidat ini partai apa sih kan begitu. Ada karena di sini kan masih banyak simpang siur bahwa ini salah satu contoh misalnya partai PAN masih tarik menarik di antara kubu ini, kubu A dengan kubu B. Maka saya hanya ingin memastikan supaya masyarakat juga paham. Nah, itu karena ini dianggap berita yang lagi seksi di masyarakat yang lagi ditunggu untuk kepastian bakal calon partainya apa kan itu saja. Tapi tidak ada rasa-rasa bahwa Anda itu setelah ada teror itu ya harus berhati-hati, gimana tidak ada rasa itu ya? Saya tidak merasa memusuhi siapapun dan apa yang saya buat berita itu memang sesuai fakta apa yang terjadi di lapangan dan tidak mengada-ngada. Saya kira saya justru untuk memperlihatkan di publik itu kerja profesionalisme itu saja. Jadi makanya saya tidak punya kecurigaan apa-apa. Karena apa yang saya lakukan itu sudah merupakan tugas bagi kami sebagai jurnalis. Untuk sementara, kejadian yang dialami seorang wartawan di Kolaka Timur ini diduga masih kecelakaan lalu lintas. Namun, atas pengakuan korban, pihak Polres Kolaka masih terus melakukan proses penyelidikan.